Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita semua dapat melakukan kegiatan dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah dari RA8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Primageraha. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi. Langsung saja, di sini saya akan membahas terkait laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya, perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Jadi, jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, CALK atau catatan atas laporan keuangan. Di sini saya hanya akan membahas 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Kemudian yang akan saya bahas di sini yaitu jenis laporan keuangan beserta rumusnya. Yang pertama yaitu laba rugi. Rumus laba rugi ialah laba rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya positif, maka perubahan mengalami laba. Namun sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka perubahan mengalami rugi. Kemudian laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Jika perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya yaitu modal awal ditambah laba dikurangi prive. Tetapi jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus modal akhirnya yaitu modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Nah, laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan neraca. Rumus laporan neraca yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva terdiri dari harta, sedangkan pasiva yaitu terdiri dari utang ditambah modal akhir. Nah, di sini ada neraca lajur yang sudah diselesaikan. Mari kita amati agar lebih mudah, karena hasil dari neraca lajur ini akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Pertama yang akan kita susun di sini yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi per 31 Desember. Perlu diketahui bahwa laporan laba rugi yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Dilihat dari neraca lajur tadi, di sini terdapat 2 pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu pendapatan bunga sebesar 120.000 rupiah. Kemudian pendapatan jasa dan pendapatan bunga tersebut dijumlahkan, yaitu hasilnya 1.120.000 rupiah. Setelah itu kita beralih ke beban. Dilihat dari neraca lajur bengkel mobil Rian tadi, di sini terdapat 5 beban. Beban yang pertama yaitu beban bunga sebesar Rp40.000, yang kedua beban gaji sebesar Rp200.000, yang ketiga beban perlengkapan sebesar Rp40.000, yang keempat beban asuransi sebesar Rp50.000, dan yang terakhir yaitu beban penyusutan peralatan sebesar Rp80.000. Nah, kemudian kita jumlahkan semua beban tadi, hasilnya yaitu Rp410.000. Kembali ke rumus tadi, mencari laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban.
Di sini tadi total pendapatannya yaitu Rp1.120.000 dan kita kurangi dengan total beban sebesar Rp410.000 dan hasilnya yaitu Rp710.000. Karena di sini hasilnya positif, maka bengkel mobil Rian mengalami laba. Kemudian kita beralih ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Karena bengkel mobil Rian ini mengalami laba, maka rumus perubahan modalnya yaitu modal awal ditambah laba dikurangi prive. Di sini modal awal bengkel Rian yaitu Rp2.230.000 dan labanya sebesar Rp710.000. Kemudian modal awal tadi ditambah dengan laba, hasilnya yaitu Rp2.940.000. Karena modalnya bertambah, maka di sini terjadi kenaikan modal. Setelah itu kita lihat privenya. Di bengkel mobil Rian ini privenya yaitu Rp100.000. Kemudian hasilnya tadi kita kurangkan dengan prive sebesar Rp100.000. Hasilnya yaitu Rp2.840.000. Maka di sini modal akhir dari bengkel mobil Rian yaitu sebesar Rp2.840.000. Laporan keuangan ketiga yang kita susun di sini yaitu neraca. Di neraca ini kita bagi dua sisi yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari harta, sedangkan pasiva terdiri dari hutang dan modal. Di sini yang pertama akan kita bahas yaitu aktiva. Aktiva itu terdiri dari dua aset. Yang pertama yaitu aset lancar, yang kedua yaitu aset tetap. Apa itu aset lancar dan aset tetap? Aset lancar adalah aset yang habis dalam satu kali produksi dalam jangka waktu pendek, sedangkan aset tetap adalah aset yang tahan lama yang secara berangsur habis turut serta dalam proses produksi. Di sini yang masuk pada bagian aset lancar yaitu kas sebesar Rp500.000, piutang sebesar Rp1.400.000, perlengkapan sebesar Rp160.000, dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp250.000. Kemudian semua bagian dari aset lancar tadi kita jumlahkan, hasilnya yaitu Rp2.310.000. Selanjutnya kita hitung dari aset tetapnya. Pada bengkel mobil Rian, di sini yang masuk pada aset tetap yaitu peralatan sebesar Rp1.500.000. Yang kedua yaitu akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp130.000. Kemudian semua bagian dari aktiva tadi yaitu aset lancar dan aset tetap kita jumlahkan. Di sini hasil dari aset lancar tadi yaitu Rp2.310.000. Kemudian ditambah dengan peralatan yang ada pada aset tetap tadi sebesar Rp1.500.000. Karena di sini terdapat akumulasi penyusutan peralatan yang bersifat mengurangi, maka hasil dari penjumlahan tadi dikurangi Rp130.000. Hasilnya yaitu Rp3.680.000. Selanjutnya kita beralih pada pasiva. Pasiva ini tadi terdiri dari utang dan modal. Pada bengkel mobil Rian ini terdapat dua hutang dan satu modal. Yang pertama yaitu hutang gaji sebesar Rp140.000. Yang kedua yaitu hutang usaha sebesar Rp700.000.
Dan modal akhirnya tadi Rp2.840.000. Kemudian semuanya kita jumlahkan, hasilnya Rp3.680.000. Ini hasil dari aktiva dan pasiva sama, yaitu sebesar Rp3.680.000. Di sini kita sudah selesai menyusun 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga yaitu neraca. Mungkin cukup sekian tugas video pembelajaran dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaklum, bila ada kesalahan mohon dikoreksi dan diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.